Halo Pelopors, Kadar Penggiat Literasi kembali lagi nih. Tentunya dengan membawa sesuatu yang baru dan lebih seru. Nah, Pelopors, pasti kalian sering dengarkan istilah ekstrovert dan introvert, karena keduanya merupakan hal yang ramai diperbincangkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang tipe-tipe kepribadian seseorang. Karena seringkali kita kebingungan ketika mendapat partner baru, teman baru, bahkan pasangan baru. Terkadang kita seringkali keliru menghadapi partner baru dalam kehidupan kita. Sebab kita hanya mementingkan apa dan bagaimana cara menghadapi orang tersebut, bukan melihat siapa yang kita hadapi. Maka dari itu, penting banget nih Pelopors untuk memahami tipe-tipe kepribadian seseorang. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas terlebih dahulu tipe-tipe kepribadian yang termasuk ke dalam ekstrovert. Yang pertama ada si koleris. Si koleris ini punya tujuan yang jelas dan berorientasi pada hasil. Kadang orang tipe ini menomorduakan proses karena yang terpenting adalah mencapai tujuannya. Si koleris merupakan tipe yang tidak bisa diam, sehingga selalu ingin mendominasi dimanapun ia berada. Ia juga mampu mengorganisasikan partnernya dengan baik, serta mampu memandang suatu permasalahan yang rumit menjadi begitu sederhana. Yang ternyata kemampuan ini hanya dimiliki oleh tipe koleris loh. Nah, tapi tidak ada manusia yang sempurna Pelopors, karena nyatanya koleris ini juga punya kelemahannya loh. Ternyata si koleris ini kadang terlalu otoriter dan menuntut orang di sekitarnya harus punya energi dan kecepatan kerja seperti mereka. Sehingga rasa segan yang diberikan partnernya bukan karena menghargai, tapi lebih kepada takut. Karena si koleris ini hanya memiliki sedikit toleransi terhadap kesalahan partnernya, sehingga ia cenderung marah-marah kepada partnernya. Nah, sahabat koleris masih bisa untuk mengubah dan mengurangi kebiasaan negatif ini sedikit demi sedikit. Kemudian, tipe yang kedua yakni ada si sanguinis. Nah, si sanguinis ini tipe orang yang suka dan dapat bicara apa saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Kemampuannya dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Mereka juga mampu menginspirasi orang lain dengan seni berbicara dan tindakannya, sehingga membuat orang-orang di sekitarnya merasa termotivasi untuk melakukan apa yang dibicarakan dan dikerjakannya. Hebat ya! Selain itu, si sanguinis juga tipe orang yang kreatif. Ia selalu menyukai pekerjaan yang bisa mengasah kreativitasnya, yang memungkinkan mereka untuk bertemu dengan banyak orang. Karena memperbanyak relasi dan teman adalah salah satu hobi si sanguinis ini loh. Si sanguinis juga tipikal orang yang suka disenangkan dan menyenangkan orang lain. Hubungan timbal balik sangat mereka jaga baik-baik di sini. Sehingga mereka sering sekali menawarkan bantuan kepada orang lain. Tapi ternyata kelemahan si sanguinis ini, ia hanya bersemangat di awal dan gampang bosan. Baik itu dalam hal membantu orang atau dalam proses resolusi yang sudah ditetapkannya. Sehingga si sanguinis harus berhati-hati akan kelemahan yang satu ini, karena Pelopors bisa-bisa
ia akan dicap sebagai NATO. No action, talk only. Aduh, jangan sampai ya sanguinis. Nah, kemudian si sanguinis juga suka bertele-tele ketika berbicara dan suka membesarkan suatu masalah. Sehingga hal ini sangat berefek tidak baik bagi si koleris yang tentunya to the point saja, dan untuk si melankolis yang tidak suka segala sesuatunya dilebih-lebihkan. Hati-hati ya sanguinis. Kemudian tidak sampai sana, ternyata si sanguinis juga memiliki sifat kurang baik, yakni pelupa, tidak disiplin, dan sering datang terlambat ketika ada janji. Aduh, kasihan dong yang sudah membuat janji dengan si sanguinis ini. Dia juga mudah dipengaruhi oleh orang lain dan lebih mengedepankan perasaan dibandingkan logika. Nah, sahabat sanguinis, cobalah untuk lebih mengenal kelemahan kamu agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, pelopors itu dia dua tipe kepribadian yang termasuk ke dalam extrovert. Dan pelopor menilai ya, kira-kira kita masuk ke tipe yang mana ya? Kira-kira kita ke sanguinis kah? Atau koleris? Atau jangan-jangan gak ada kedua-duanya? Jangan khawatir pelopor, kalau kalian belum menemukan titik terangnya, tunggu kelanjutannya di Kader Penggiat Literasi episode selanjutnya. Sampai jumpa pelopor.